Udah. Bulan ini ya? Iya, insya Allah. Ya. Oh. Kenapa Pak Menteri mestinya tadi? Nggak kerja. Oh. Selamat dulu. Tadi rambutnya pakai ini udah rusak. Masih bagus kok. Teknologi combine cycle atau yang kita sebut PLTGU itu digunakan di dalam mengatasi krisis listrik atau kekurangan supply ini terutama karena dua hal. Pertama, karena efisiensinya tinggi. Jadi kalau pusat-pusat listrik yang thermal lainnya itu sekitar 30%, ini bisa mencapai 50%. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena PLTGU ini memungkinkan dipercepatnya pembangunan. Jadi gas turbin pertama yang seperti baru saja disinkronkan oleh Pak Menteri itu bisa dicapai dalam waktu 17 bulan saja. Sedangkan kalau kita membangun PLTU batubara seperti Suralaya misalnya, itu diperlukan hampir lebih dari 34 bulan. Ya, jadi hampir 3 tahun begitu. Nah, itulah yang menyebabkan karena kita di dalam crash program ini perlu waktu yang sangat cepat, karena itu kita memilih combine cycle. Efisiensi tinggi, waktu pembangunan cepat. Nah, ya tidak. Ya, jadi dalam Perita 5 tadi juga saya sudah laporkan kepada Pak Menteri, itu kita menggunakan proyeksi kebutuhan listrik itu berdasarkan angka makroekonomi yang ditentukan oleh Bappenas. Pertumbuhan ekonomi pada waktu itu adalah 3,5% per tahun. Dalam kenyataannya pertumbuhan itu adalah 6%. Jadi ini merupakan satu blessing in disguise ya. Jadi kita merasa kekurangan listrik, padahal sebetulnya itu akibat dari pembangunan yang melaju lebih cepat dari yang semula direncanakan. Nah, karena ada pertumbuhan ekonomi yang terlalu melonjak itu, kebutuhan listrik kan tidak bisa mengudak dengan cepat. Karena itu ada kesenjangan sebesar hampir 3.500 megawatt. Itulah yang kita penuhi dengan membangun crash program dengan teknologi combine cycle. Dan syukur alhamdulillah, dari 3.500 sebetulnya yang direncanakan, kita sudah bisa mencapai hampir 4.500 saat ini. Dengan demikian waiting list yang semula ada di industri sebesar sebanyak 1.550 industri berada dalam waiting list, saat ini 1.300 sudah dipenuhi.
sedangkan 250 lagi sedang dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, pengertian kekurangan listrik seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai bisa dikurangi. Nah, oh, bukan. Jadi begitu kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi bukan 3,5% seperti yang direncanakan Bappenas, tapi 6%, kita segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat. Tapi harus diketahui bahwa pembangunan listrik itu memerlukan waktu. Tidak bisa seperti saya katakan tadi, paling cepat ya 17 bulan itu. Karena itu kekurangan listrik itu hanya dialami 1-2 tahun saja. Ya, seandainya kita tidak mengambil langkah pada waktu itu, mungkin sampai sekarang makin akan terus terasa. Sinkronisasi. Nah, ini satu indahnya tenaga listrik itu. Jadi sinkron. Karena itu orang listrik itu sangat peka terhadap sinkron. Karena sinkron itu artinya mesin yang kita mau masukkan tadi ini harus sinkron dengan seluruh mesin yang ada di Jawa ini. Karena kita sudah menganut sistem interkoneksi se-Jawa. Apa yang dimaksud sinkron? Putarannya harus sama. Itu dinyatakan dalam frekuensi. Tegangannya harus sama. Dinyatakan dengan pembacaan tegangan. Dan sudut fasanya harus sama. Jadi dia sinkron itu begini. Set, dia begitu masuk. Nah, itu yang dimaksud dengan sinkronisasi. Jadi bukan sekedar starter. Nah, itu seandainya ada satu kabel saja yang tidak beroperasi misalnya ya, itu tidak terjadi sinkronisasi. Berarti kita mengalami kegagalan sinkronisasi. Tadi dalam waktu kurang dari 2 menit terjadi oleh Pak Menteri sudah dilakukan sinkronisasi. Artinya mesin yang ini sudah sinkron dengan keluarganya yang lain di Jawa ini. Putarnya sudah sama, tegangannya sudah sama, begitu. Oke? Satu lagi Pak, mengenai kelistrikan Jawa Bali Pak, kita ingin tahu tentang penunjukan PT Medco dan Maya. Ya, itu juga masih dalam rangka crash program. Jadi tadi saya menjelaskan adalah pembangkitnya, bukan? Kita sudah berhasil membangun beberapa pembangkit PLTGU untuk mengatasi kekurangan listrik. Kekurangan listrik ini harus disalurkan kepada pemakai, khususnya juga para industri-industri. Nah, penyaluran ini tentunya memerlukan jaringan transmisi dan distribusi. Selama ini jaringan transmisi dan distribusi kalau kita menggunakan dana kredit ekspor atau ekspor kredit, itu biasanya pembawa dana itu yang kita tunjuk sebagai kontraktor. Nah, dalam kasus 2 kontraktor nasional ini, karena pemerintah telah mengizinkan PLN dalam rangka mencari terobosan, menjadikan perusahaan nasional sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, maka kita mencoba bahwa sekarang dengan menggunakan kredit ekspor, kita justru menonjolkan perusahaan nasional sebagai leader. Sedangkan para supplier yang terkenal itu hanya merupakan supplier dari kontraktor utama ini. Nah, kalau ini berhasil, berarti semua dana-dana PLN untuk yang menggunakan ekspor kredit nantinya bisa dipimpin oleh main contractor Indonesia. Nah, di lain pihak kita juga mengharapkan kepada kontraktor yang diberi kepercayaan itu supaya unjuk kerjanya bisa tidak kalah dengan kontraktor-kontraktor asing yang selama ini mendominasi pembangunan di lingkungan ketenaga listrikan. Satu lagi Pak, tentang tunggakan rekening listrik Pak. Kira-kira berapa di Indonesia ini tentang tunggakan rekening? Tunggakan rekening listrik itu makin lama makin berkurang. Saat ini kita sudah memberi patokan bahwa tunggakan itu harus bisa dipenuhi dalam waktu lebih sedikit dari 36 hari. Sebelumnya 2 bulan begitu ya, nah 36 hari. Dan semua yang membebani masyarakat dalam sistem kelistrikan yang tarif yang akan datang itu akan kita hilangkan. Jadi tidak ada lagi tunggakan yang berapa puluh tahun lalu ditagih
sekarang itu nanti akan hilang. Pencurian listrik yang dilakukan oleh industri besar bagaimana? Nah, itu pun sudah berkurang banyak sekali. Seperti diketahui sebetulnya target kita sekarang ini losses atau rugi-rugi itu ya, akibat pencurian dan rugi-rugi teknis itu sebetulnya ditargetkan 14,5%, tapi dalam kenyataannya sudah di bawah 12,5% ya, 12,2 bahkan. Nah, itu merupakan satu kemajuan di dalam berkurangnya pencurian-pencurian listrik oleh industri besar, karena kita mengadakan itu bersama kepolisian dan sebagainya yang disebut operasi Opal itu. Opal, dan itu membawa manfaat sekali. Dan kita sudah mulai bisa menang di pengadilan. Sebelumnya itu PLN di pihak yang selalu kalah karena tidak cukup bukti untuk menuntut. Tapi dengan adanya peraturan baru ini dan adanya operasi-operasi tangkap basah di para pengambil listrik tidak sah itu, maka sekarang sudah jauh menurun. Selama ini kerugian PLN Dalam kerugian listrik. selama ini kan sekitar 15-16%. Nah, kalau turnover PLN itu 5 triliun per tahunnya, berarti 50 miliar per 1% kerugian. Nah, coba bayangkan itu 16%. Tapi 16% itu sebelumnya itu bukan kerugian semata-mata karena pencurian, karena sebagian dari 16% itu merupakan kerugian yang memang harus akibat peralatan. Ya, jadi seperti apapun kan ada losses itu ya. Nah, tapi yang kita kurangi itu adalah losses non teknis, khususnya pencurian, kesalahan baca meter dan sebagainya. Terima kasih, Pak.